Ini ya Bu ya, aku mau bertanya nih Bu. Silakan. Misalkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, Bukan dia misal pasti lah, memang Yesus itu dia Tuhan. berdosa. Bukan misal, itu memang dia Tuhan Nah, kok oke lah. misal lagi. Ya itu kan menurut iman Ibu. Enggak, dia memang Tuhan atas seluruh semesta ini. Dia adalah Tuhan yang Ya, benar. oke, saya tanya, kalau memang Cuman kan Anda lebih milihnya kalau dia memilih memang- berhala gitu kan. Jadi Yesus itu memang Allah yang benar, Tuhan yang benar. Kenapa? Karena dia sudah membuktikannya. Tapi kan Anda pengennya Tuhan yang adalah berhala-berhala yang ngaku-ngaku Tuhan, gitu. Silakan, Pak Nasrun. Yesus itu pasti berdosa kepada orang tuanya kan? Nggak ada. Mana ada Jelas Yesus lah dia berdosa berdosa, kepada Bu. orang tuanya? Mana dalilnya? Yang nggak ada sperma semua Tuhan Kristen, nah termasuk Nabi Adam. Di mana dikatakan Yesus nggak ada dosanya? Coba tunjukkan. Biarin dia aja Faslap, biar kalau dia Ibu Faslap. Maria itu gini. Yesus nggak ada sperma Kalau sama Ibu- kayak Nabi Adam. Marwan, Anda Islam sebentar, Pak Nasrun. Anda Islam? Islam lagi. Oke, gini ya. ajarin Islam kata itu biar pandai, jangan sesat terus. Baik, baik. Anda ini punya orang tua? Punya ibu? Punya kalau Oke. dicium itu kalau dicium, Diajarkan nggak? Diajarkan nggak untuk sopan? kalau dicium mama, kamu kan Iya, gini Pak. Pak, kalau Anda memang manusia yang nggak pernah mengecap pendidikan, Pak, di bawah aja dulu ya. Nih kasihan Pak ya, 2.200 orang di sini harus mendengarkan perkataan seseorang yang tidak sekolah, gitu ya. Ya, kalau nggak mengecap pendidikan ya diam itu lebih baik sebenarnya Pak, karena diam itu emas Pak. Silakan Pak Nasrun. Iya, yang jelasnya gini Bu, yang jelasnya gini. Ibu Maria Maaf itu ya saat dia teman-teman, melahirkan, jangan dia jangan pasti tersinggung ya. Saya takutnya tersinggung ya. Saya tahu Nabi Islam itu memang nggak pernah mengecap pendidikan gitu ya. Ya wajar. Maaf ya, tapi saya nggak mau nyinggung Nabi kalian ya, yang nggak pernah sekolah itu, yang nggak pernah tahu huruf ya, nggak pernah baca ya. Maaf. Yang tadi nggak apa-apa ya, mungkin dia sedang menyamakan dirinya dengan nabinya gitu. Takut levelnya di atas, jadi dia harus merendahkan dirinya di bawah dari level junjungannya. Betul ya Pak Prof ya? Kok demi Ya agak ini kalau saya lihat-lihat sih ini kayaknya tendensiusnya ngejelek-jelekin Aisyah ini karena nggak disekolahin suaminya. Oh iya, kan waktunya digauli. Jangan sekolah, digauli aja. Silakan Pak. aku belum selesai bertanya. Iya, Iya. Maria itu pasti kesakitan saat melahirkan. Jadi dari mananya Yesus itu tidak akan berdosa kepada Maria? Ya, coba kalau Anda mau mengatakan demikian, apalah dosa Yesus? Satu aja. Ya itu saat Apa? Maria itu melahirkan dia pasti kesakitan. Orang melahirkan, ibu pernah melahirkan? Masa kan? Maria yang melahirkan, Yesusnya yang berdosa? Jadi Anda dilahirkan ibu Anda, kau yang berdosa. Nyambungnya di mana, Dek? Nyambung Pak. Nyambung. Makanya Muhammad bilang ibundanya masuk neraka. Oh iya. Karena melahirkan dia. Betul itu. Oh. Saya bingung ya Kenapa? Faslap ya. Ya, kenapa? Lu yang nyuri, anak lu yang berdosa gitu. Agak lain. Hah? Lu yang besok gebukin orang, anak lu yang berdosa gitu. Bukan begitu ceritanya. Loh, tadi Anda mengatakan Ini kalau tidak- ketika ibunya sakit, anaknya yang berdosa. Gara-gara ibunya melahirkan. Lah suruh aja sekalian, Allah jangan niup-niup parja si Maryam. Biar Maryam gak sakit waktu ngelahirin. Nah itu. Jadi kalau di dalam iman Kristen, malaikat Gabriel datang kepada Maria dan dia meminta izin. Dia meminta izin terlebih dahulu, ya. Wahai Maria, salam ya Maria ya. Sesungguhnya engkau akan melahirkan anak yang disebut kudus anak Allah, ya. Lalu Maria mengizinkan, jadilah padamu seperti perkataanmu, sebab aku adalah hamba Tuhan. Nah, Maria di situ mengizinkan, jadi nggak ada dosa. Bunda Maria, oleh kerelaan hatinya, dia menerima kabar yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Tidak ada dosa. Jadi Maria jika sudah mengatakan, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang kau katakan. Berarti Maria bersedia.
untuk melahirkan inkarnasi dari anak Allah. Apakah kebersediaannya Bunda Maria menjadi dosa pertanggungan oleh Yesus? Kan nggak nyambung deh, beda cerita ya. Kalau di dalam versinya Islam, suruh siapa? Allahmu niup-niup parjanya si Maryam. Kan akhirnya dia jadi ngelahirin, jadi sakit. Kalau mau disalahkan, ya salahkan Tuhanmu. Ngapain disuruh tiup-tiup? Itu Pak. Jadi dengan Anda mengatakan mamanya sakit gara-gara melahirkan, Bunda Maria tidak merasa. Dia tidak merasa dia kesakitan. Bahkan di dalam tradisi suci gereja ya, Bunda Maria itu tidak mengalami kesakitan. Benar ya Romo ya? Dia itu bahkan perawan setelah melahirkan, tetap perawan. Tetap perawan. Kalau di Islam Allahnya mengambil keperawanan. Makanya itu kan di dalam ikon itu kan di sini bintang, di sini bintang, di sini bintang. Dia dimuliakan, dia tetap perawan setelah melahirkan dan sebelum melahirkan. Itu maknanya. Nah, ikon itu. Coba diperhatikan di kerudungnya Bunda Maria itu. Di sininya bintang, dia dimuliakan waktu dia mengandung Kristus, ya. Dia sebelumnya perawan, di sini setelah melahirkan dia perawan. Nah, ini. Jadi kalau dikatakan berdosalah Yesus, aduh, dosa itu adalah perbuatan melanggar. Apakah kodrat manusia yang dilahirkan itu adalah pelanggaran kodrat? Enggak. Karena perintah Tuhan di dalam Kejadian, beranak cucu dan bertambah banyaklah, itu waktu manusia belum jatuh ke dalam dosa. Kodrat melahirkan itu bukan setelah jatuh, tetapi setelah jatuh baru dikatakan dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Itu kan bagi perempuan kan, namun engkau akan tetap birahi. Bunda Maria tidak mengalami kesakitan. Itu Pak. Bahkan dia perawan setelahnya. Ini nubuatan di itu ya, raja itu akan melewati pintu bait Allah dan ditutup, tidak boleh ada lagi yang lewat di situ kan, gitu kan? Nubuatannya ada. Jadi jangan dikatakan Kristus itu lahir dari perawan Maria sehingga dia berdosa kepada ibunya. Ada lagi Pak Nasrun, agak lain kau. Jadi kita tahu ya bahwa Maria itu kesakitan melahirkan karena Allah yang tiup. Dari mana ketuhanan Yesus? Dari mana letak ketuhanan Yesus? Ketika dia mana letak mampu, ketuhanan ya Yesus? ini nih, ketika dia mampu menjadi manusia, itu di situ kepenguasaannya. Itulah kehebatannya. Dia bisa jadi manusia karena dia adalah Allah. Dia mampu inkarnasi. Itu Allah mengambil rupa manusia, itu adalah kemampuannya. Coba kau mengambil rupa monyet, coba kau jadi monyet nggak? Nggak bisa kau. Kau nggak bisa jadi mengambil rupa monyet. Kenapa? Karena kau nggak sanggup apa-apa. Kau nggak mampu. Itu. Coba. Atau kau mau mengambil rupa agar-agar, bisa nggak kau jadi agar-agar? Nggak bisa. Kenapa? Kau nggak mampu. Tetapi Firman itu mampu mengambil kodrat manusia. Itu. Makanya dia bisa mengubah air jadi anggur. Kenapa? Dalam keilahiannya. Ya, mampu dia berjalan di atas air. Tadi mengubah air jadi anggur. Berjalan di atas air, membangkitkan Lazarus yang mati, menyembuhkan orang yang lumpuh, membuat mata bagi orang yang tidak bermata dari lahir. Ya. Apalagi? Bahkan dia sendiri sengaja turun ke dalam kerajaan maut untuk apa? Menarik semua orang-orang yang menanti-nantikan keselamatan dari Allah. Itu. Dia mampu mengeluarkan Adam dan Hawa dari dunia orang mati. Mujizat. Oke, mujizat itu dari mana? Dari Tuhan lah. Lah karena dia Tuhan, makanya dia bermujizat. Mana ada? Ya udah, kamu sudah mengatakannya. Dari mana? Dari Tuhan. Ya Yesus itu Tuhan, makanya dia melakukannya. Para nabi itu mempunyai mujizat, Bu. Oke, apalah mujizat nabimu kalau gitu? Aduh, baru mau ngomong. Sehati gitu Mas lo. Apalah mujizat nabimu kalau gitu? Coba. Apalah? Jawablah. Banyak. Satu. Banyak. Satu. Kalau menghujat banyak, mujizat banyak. Semua jawabannya banyak. Apa? Satu aja, satu. Mungkin ada yang mau bantu Bang Nasrun ya, menunjukkan mujizat nabinya. Tapi
Tapi ini saya nggak nanya Muhammad dulu deh, Allah lah ya. Karena ini biar apple to apple ya. Kalau Yesus itu mujizatnya yang dia miliki itu tadi sudah saya sebutkan, mujizat dia sendiri ya. Itu bukan mujizat yang dia terima, tapi yang dia miliki. Kira-kira mujizatnya Allah deh Nasrun. Saya nggak nanya Muhammad, mujizatnya Allah dulu. Kenapa Bu? Oi, sorry. Untung. Jaringan kue. Kenapa Bu? Waalaikumsalam Kak. Ya halo. Ya. Yang Ini mana dulu sisi. Kenapa? Boleh tanya ya Kak? Bentar. Ada Nasrun? Iya, aku masih kecil Iya, sekali suara. ada Bu. Kenapa? Apalah mujizat ulum coba? Sudah. Iya, apalah mujizat ulum? Apa? Mujizat Nabi Muhammad, bukan mujizat tua. Kau bertanya tentang mujizat Muhammad. Iya, Muhammad punya mujizat. Iya, manusia mana Bu yang mampu Iya. naik ke langit menerima Iya. sholat itu? Apa mujizat Muhammad? Itu mujizatnya menerima sholat 5 waktu buat umatnya. Paslap. Kau mau lihat ku kasih mujizat? Terima. Ambil. Wait. Mujizat itu kan nerima. Ini kau terima nih Alkitab ini. Terima. Ini mujizat ini. Kasih. Tuh. Ambil. Yeay, aku dapat Mujizat ya. Sorry. Yeay. Ini kalau ada Pak Ladu langsung ngomong nih. Sesungguhnya aku sudah menurunkan kitab kepada Faslab untuk Panggil lah. Soundcut kau apa nggak ada? Coba Pak, yang lebih signifikan dong Pak. Mujizat. Oke, kalau tidak mau terima. Oke Pak, gini Pak, mujizat Nabi itu Muhammad disaksikan tentang- atau rahasia Pak sifatnya? Kenapa? Setahu saya mujizat itu banyak disaksikan banyak orang ya. Mujizat itu dinyatakan untuk memperlihatkan kemuliaan Allah itu kan gitu kan. Makanya ada mujizat supaya orang menjadi takjub gitu. Sekarang saya tanya, perintah atau wahyu itu disaksikan banyak orang nggak Pak? Kan Anda mengatakan Quran ini mujizat ya. Ini kira-kira disaksikan orang banyak nggak ketika dia menerima wahyu ini? Kalau disaksikan manusia berarti bukan wahyu Tuhan. Loh, kalau mujizat itu harus disaksikan banyak orang. Kak, makanya kamu jangan bilang ini mujizat. Gimana sih, masa nerima wahyu itu mujizat? Nah, jadi Anda bisa bedakan menerima wahyu dengan mujizat kan? Di mana-mana mujizat itu disaksikan banyak orang. Nerima wahyu ya orang perorangan. Jadi saya tanya, Ya, ini oke, mujizat kalau atau nerima wahyu? Oke, kalau tidak mau terima tentang mujizat Enggak, saya Nabi bukan nggak Muhammad. terima Anda mengerti dulu mujizat ini mujizat atau penerimaan wahyu. Sementara mujizat kalau Anda lihat definisinya itu disaksikan banyak orang untuk apa? Untuk Allah itu menunjukkan kemuliaannya atau kebesarannya. Makanya Allah itu melakukan mujizat. Contoh, ya, Musa membelah lautan itu adalah kekuasaan atau kemuliaan Allah yang dinyatakan melalui Musa, Ya, disaksikan oke. banyak orang. Nah, sekarang saya tanya, apa mukjizat Muhammad? Jawab dulu. Nabi Musa itu membela laut. Siapa yang memberi kekuatan? Siapa? Tuhan Yesus. Dari mana? Mana ayatnya? Tuhan Oke, Yesus. saya buktikan ya. Faslah bukakan Matius 17. Nah ini jadi Yesus itu ngomong nggak gini ya Pak ya. Kalau Anda gitu, Anda lagi diskusi sama tukang beca. Di sini bukan tukang beca Pak ya. Jadi tolong integritas Anda pertanggungjawabkan di sini ya. Ini ya. 6 hari. Nah ini 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara yang bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa dengan mata mereka di depan mata mereka ya. Wajahnya bercahaya seperti matahari ya. Ayat 3-nya. Dan nampak kepada mereka Musa dan Elia. Yesus bisa menghadirkan Elia dan Musa dalam waktu bersamaan. Jadi Yesus itu ketika dia mengatakan ya,
Bukakan lagi Faslab ya, Matius 23 ayat 34. Jadi ketika Yesus itu mengatakan, lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, benar-benar ditunjukkan itu. Musa dan Elia itu bersama-sama dengan Yesus. Disaksikan 3 orang, ada saksinya. Jadi jangan kamu bilang, kapan hari Yesus ketemu Musa nih, itu tadi. Ya. Jadi kapan hari Allahmu itu ketemu sama dia dan mana saksi yang ada? Nah ini ya. Pas lah. Oh ya, lanjut tak. Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Itu Yesus yang ngomong. Silakan Pak Prof. Apa peragu? Ibrani 11 ayat 24, 25. 24, 25, 26. Oke. 24, 25, 26. Gue besarin diri sendiri tak? Besarin diri sendiri. Iya, daripada nanti tabrakan. Jadi, hah? Berapa, Bra? Ibrani 11 ayat 24, 25, 26. Oke. Lihat mau. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada Dari semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Berarti yang menurut Musa lebih penting adalah apa? Ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Nah itu makanya Musa mau menyeberangi laut. Atas apa? Atas perintah Tuhan. Siapa Tuhannya? Ya Sang Firman yang disebut dengan Kristus. Itu, ini ayatnya. Coba. Jelas ya? Yoi. Itu di Al-Quran aja ya Pak. Di Al-Quran ya Pak ya. Ini saya nggak ngomong Alkitab ya. Di Al-Quran itu nggak ada juga loh narasi bahwa Allah itu menurunkan kitab Taurat ke Musa. Jadi Musanya yang di Islam itu sebetulnya Musa siapa juga nggak ada yang tahu itu. Musafir mungkin. Kalau nggak Musafir, Musasi. Atau nggak Musanya yang Musakallahu ala Pindacin. azim. Iya. Musangking. Musangking astaga. Aduh, itu duren Romo. Aduh, pengen makan musangking aku. Aduh, enak banget kayaknya. Ya gitu Pak Nasrun. Halo Pak Nasrun. Jangan diganggu tak lagi fokus cium bininya. Astaga itu. Nah itu musangking. Itu musangking Prof. Buset. Langsung kasih ya. Ini memang kece banget ya orang-orang di room saya ini ya. Baru ngomong musangking langsung keluar Thank you. musangking. Misal, Mikael. Loh, ada lagi, belum sempat di screenshot. Pak, satu lagi dong, Pak. Kalau mau ngasih musangking tuh ngomong-ngomong, baru mau di screenshot. Tak, serius. Aduh. Ya. Jangan dadakan dong. Tak, gas gitu dong. Kasih aba-aba. Lagi nge-lag. Ya udahlah, thank you ya Pak Musangking ya, yang ngasih musangking. Pak David ya tadi namanya. Siapa sih namanya, nggak tahu lah aku itulah. Oh, Bang Michel, thank you Bang Michel apa Kak Michel, itulah itu. Kita telah menyaksikan rangkaian video yang panjang ini dan semua yang kita dengar kiranya itu boleh menambah wawasan serta pengetahuan kita untuk menguatkan iman kita semuanya. Sebab semakin banyak kita mendengar, maka semakin timbullah iman. Seperti firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan mari kita ambil hikmah yang terbaik. Dan kita harus membuktikan dan melakukannya. Sehingga orang-orang di luar sana semakin mengerti maksud daripada setiap firman yang mereka selama ini pertanyakan, maka dalam kehidupan kita lah menjadi faktanya, sebab hidup kita ini adalah suratan terbuka bagi orang-orang yang belum percaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.